Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mari sama-sama kita lanjutkan taklim kita. Ini masih bicara masalah Dajjal sebagai tanda daripada datangnya hari kiamat. Jadi sebenarnya Dajjal itu sudah turun. Kemarin kita sudah bahas jumlahnya mendekati atau hampir 30. Yang kita khawatirkan adalah Dajjal nanti mendekati hari kiamat. Dajjal yang memang sangat luar biasa. Sangat luar biasa dalam rangka menyesatkan umat manusia nanti. Mungkin berbarengan dengan turunnya Nabi Isa alaihi salam, hampir berbarengan. Nah, Dajjal kecil itu sudah turun sejak zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Kanjeng Nabi Muhammad saja udah ada 3 Dajjal. Yang pertama Al-Uns dari Yaman. Yang kedua Musailamah Al-Kadzab. Yang ketiga Ibnu Sayyad. Jadi 3 Dajjal ini mengaku-ngaku nabi, mengaku-ngaku sebagai rasul. Semuanya dibunuh. Al-Uns ini dari Yaman, dibunuh oleh Firaus Ad-Dailami. Al-Uns ini dari Yaman dibunuh oleh Firaus Ad-Dailami. Yang kedua Musailamah Al-Kadzab dibunuh oleh Al-Wahsy. Yang ketiga Ibnu Sayyad dibunuh dalam peperangan. Jadi memang begitu. Dajjal itu harus dibunuh. Orang-orang yang mengaku-ngaku nabi ditangkap dan dibunuh. Karena apa? Sebab dia mengaku-ngaku sebagai nabi, sebagai rasul, maka dia akan menyesatkan umat manusia. Kalau dibiarkan saja, maka bisa jadi dia akan merekrut begitu banyak orang lain. Dia akan merekrut begitu banyak orang yang akhirnya menjadi sesat. Kan hidup kita ini kan bukan di dunia aja kok. Hidup kita itu bukan hanya di dunia, tapi yang paling penting adalah hidup kita itu nanti di akhirat. Jangan sampai dengan asbab Dajjal itu banyak manusia akhirnya tersesat dan akhirnya masuk ke dalam neraka jahanam, masuk dalam azabnya Allah. Sekali lagi, makanya bagi yang mengaku-ngaku Dajjal, mengaku-ngaku nabi, itu Dajjal. Ada orang yang mengaku-ngaku nabi, itu adalah Dajjal, dan seyogianya harus dibunuh. Jadi semua Dajjal yang tadi kita sebutkan pada zaman Kanjeng Nabi dibunuh pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Mereka yang mengaku nabi harus dibunuh karena akan menyesatkan umat. Jadi nggak ada lagi nabi setelah Kanjeng Rasulullah SAW, nggak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad, dan ini dipertegas oleh Allah. Di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-40. Makana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Makana Muhammadun, tidaklah Muhammad itu bapak daripada laki-laki kalian. Walakin akan tetapi
Muhammad itu adalah Rasulullah, utusannya Allah. Wa khataman nabiyyin, dan pungkasan daripada segala nabi. Nabi yang terakhir tuh. Rasul itu adalah nabi yang terakhir. Ini Al-Ahzab ayat 40. Jadi kalau ada nabi setelah Rasulullah, penipu dia berarti. Pembohong dan dikategorikan sebagai dajjal. Sekali lagi, dajjal itu harus dibunuh. Kemudian selain dajjal sebagai tanda akan hadirnya, akan datangnya kiamat, masih ada lagi tanda-tanda yang lain. Ini sebagaimana dikemukakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nasi zamanun butunuhum alihatuhum wa nisa'uhum kiblatuhum wa dananiruhum dinuhum la yabqa minal iman ila akhiri. Nah, ini tanda hari kiamat juga nih, akan datangnya hari kiamat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nas zamanun, kelak nanti akan datang satu zaman, akan datang satu masa terhadap manusia. 'Alan nas, akan datang kepada manusia satu zaman. Butunuhum ilahatuhum, perut-perut mereka ya adalah Tuhan-Tuhan mereka. Wa nisa'uhum kiblatuhum, dan perempuan mereka adalah kiblat mereka, tujuan mereka. Wa dananiruhum dinuhum, dan dinar-dinar mereka. Maksudnya ini adalah kekayaan, uang. Dan dinar-dinar mereka adalah agama mereka. Butunuhum ilahatu, perut mereka itu menjadi Tuhan mereka. Ya. Mereka melakukan kegiatan demi perut, ya, demi mengenyangkan perut. Itu tujuan utama mereka. Dalam rangka mencapai pemuasan perut, ya, apa saja mereka lakukan. Yang halal dilakukan, yang haram dilakukan. Tuh. Karena apa? Mereka menjadikan perut mereka ini adalah Tuhan. Nggak peduli, nggak peduli mau yang halal kek, mau yang haram kek. Gitu. Ya. Dijadikan perut-perut mereka adalah Tuhan mereka. Ini jangan sampai kita begitu kok. Sesusah apapun kita, semiskin apapun kita, jangan sampai kita mencari nafkah, mencari maisha dengan cara serampangan. Karena apa? Apa yang kita lakukan di dunia ini pasti dimintai pertanggungjawaban. Apalagi maisha kita, nafkah kita akan kita berikan kepada anak istri kita. Hendaklah kita berikan kepada anak istri kita dari maisha, dari nafkah yang halal. Yang kedua adalah wanisa'uhum kiblatuhum, dan perempuan mereka adalah kiblat mereka. Jadi mereka tujuannya hidup mencari perempuan. Tujuannya adalah mencari perempuan. Dan mereka nggak peduli dalam rangka mendapatkan perempuan itu, baik dia dengan cara yang halal maupun cara yang haram. Mereka nggak peduli menggapai perempuan tersebut dengan cara yang baik ataupun tidak. Nih terjadi nih di zaman kita ya Kang Jit.
Banyak laki-laki muslim itu akhirnya murtad menjadi kafir gara-gara menikah dengan perempuan kafir. Padahal dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran. Sesungguhnya perempuan-perempuan mukmin meskipun dia seorang budak adalah lebih baik bagi kalian daripada perempuan-perempuan musyrik. Tapi karena memang tujuannya kiblatnya mereka itu adalah perempuan, mereka enggak peduli mau kafir kek, mau musyrik kek, mau mukmin kek, dikawinin, dia nikahin. Nah inilah banyak tergelincir ya. Orang-orang kita, laki-laki kita yang mukmin, yang muslim awalnya banyak tergelincir menjadi kafir karena menikahi perempuan kafir. Gitu ya Kong ya, jaga tuh anak-anak kita, biarin ya, biarin calon lakinya, calon mantu kita susah tapi imannya kuat yang akan bisa membimbing anak kita yang perempuan untuk menggapai kehidupan yang bahagia di akhirat, daripada laki-laki perempuan kaya misalnya, laki-laki kaya tapi kafir, perempuan kaya tapi kafir, akhirnya anak kita yang laki atau yang perempuan jadi murtad, menikah dengan laki-laki atau perempuan kafir. Nanti di akhirat gimana? Kita bertanggung jawab. Nah, mestinya kita bisa berkumpul dengan anak-anak kita nanti di surganya Allah, tapi dengan asbab ada anak kita yang kafir, akhirnya nggak bisa berkumpul di surganya Allah. Sedih kagak? Sedih. Di dunia kita bisa kumpul, ternyata di akhirat tidak bisa kumpul, asbab kekufuran daripada anak kita. Jaga tuh ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan anak-anak kalian daripada api neraka. Suruh jaga kita. Nah, salah satu menjaganya adalah mencari pasangan buat anak-anak kita, baik laki-laki maupun perempuan yang seiman, yang seagama, yaitu beragama Islam, yang seiman. Wadananirum dinuhum. Nah, kemudian yang ketiga kata Rasulullah, wadananiruhum dinuhum, dan dinar-dinar mereka adalah agama mereka. Kekayaan mereka menjadikan kekayaan sebagai agama mereka. Tadi sama tuh dengan perut ya. Jadi mereka begitu tujuan untuk mencari kekayaan gitu. Masa bodoh dia nyari kekayaan itu dengan cara halal ataupun haram, yang penting kaya. Dan saat ini memang zaman sudah tidak baik. Saat ini zaman memang sudah tidak baik. Orang dimuliakan karena kekayaannya. Coba aja lihat. Iya. Kalau orang kaya kentut, dia bilang masih wangi. Ya, kan gitu. Kita ini memuliakan kekayaan orang, padahal itu dilarang oleh Allah. Dilarang oleh Allah. Kemuliaan akan kita dapatkan adalah karena ketakwaan kita. Kan gitu. Siapa yang paling mulia, maka dia yang paling takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Ya gitu kan kamu. Yang paling mulia itu adalah orang yang paling takwa. Kalau dia memang takwa, senajan meskipun dia susah, dia miskin, tetap kedudukannya lebih mulia ketimbang orang yang kaya tapi tidak takwa. Innallaha la yanzuru ila suwarikum, kan gitu ya, wa amwalikum,
walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguhnya Allah itu tidak akan melihat rupa kalian dan kekayaan kalian. Wa amwalikum. Allah enggak melihat itu. Allah enggak melihat rupa kalian dan kekayaan kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah melihat kepada hati kalian dan pekerjaan kalian. Ada satu yang lain mengatakan walakin yanzuru ila taqwa minkum. Akan tetapi Allah melihat kepada ketakwaan kalian. Susah hidup tapi takwa. Kita hidup susah, miskin katakan, sejelek-jeleknya melarat bantet begitu. Tapi kita takwa, nah itu yang dilihat oleh Allah. Itu akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Ya. Jadi ternyata sudah datang. Ternyata sudah datang tanda hari kiamat yang tadi disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayati 'alan nasi zamanun butunuhum ilahatuhum wa nisa'uhum kiblatuhum wa dananiruhum dinuhum. Udah datang. Berarti kita semakin dekat sama kiamat. Kita makin dekat ame kiamat. Kapan datangnya kiamat? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Bisa jadi besok. Kan kita nggak tahu juga ya Kong. Habis tandanya udah ada semua. Tandanya sudah datang. Bisa jadi setahun atau 10 tahun atau bahkan 50 tahun yang akan datang. Intinya bahwa Rasulullah memberikan kisi-kisi seperti ini untuk memperingatkan kepada kita bahwa kiamat itu akan segera datang dan kita harus bersiap-siap diri untuk menghadapi kiamat dan bersiap-siap diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka berbuatlah yang baik. Berbuatlah yang baik. Jangan sampai catatan buruk kita di hadapan Allah itu lebih banyak ketimbang catatan soleh, ketimbang catatan soleh. Mudah-mudahan amal perbuatan kita yang baik itu, amal soleh kita lebih banyak dan menghiasi daripada segala kehidupan kita. Wala minal Qur'ani, dan tidak ada Quran dan tidak ada daripada Quran kecuali hanya kajian-kajian belaka. Itu juga tuh tandanya. Masajiduhum, dan juga makmuratun. Yang kedua adalah masjid mereka. Yang berikutnya adalah masjid mereka makmur sih, banyak orang yang hadir, akan tetapi hati mereka kosong daripada petunjuk. Ulama'uhum asyaru khalqillah, dan ulama-ulama mereka adalah manusia yang paling buruk, makhluk yang paling buruk, makhluk Allah yang paling buruk di atas dunia. Tuh. Juga tanda tuh kamu. Selain tanda tadi 3 sebagai tanda datangnya hari kiamat, ada lagi tambahan. Dan tidak ada Quran kecuali hanya kajian-kajian saja. Quran hanya dijadikan kajian doang. Quran hanya dijadikan kajian saja. Laksana kajian ilmu-ilmu yang lain. Padahal Quran itu hudal linnas wa bayyinatin minal huda'i wal furqan. Quran itu bukan kajian, bukannya sekedar kajian, tapi harus diikuti. Apa yang dikemukakan, apa yang diperintahkan oleh Al-Quran harus diikuti. Apa yang dilarang oleh Al-Quran harus dijauhkan. Tuh. Kan kita kan sudah di dalam Aqidatul Musmalah kita kemukakan radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imam. Dan dengan Quran kita jadikan sebagai imam. Imam itu kan harus diikuti. Imam itu harus diikuti. Quran itu harus diikuti. Kalau Quran bilang jangan, ya kita jangan.
Kalau Quran bilang halal, ya kita halal. Ya. Jadi imam itu Al-Quran harus diikuti. Gitu. Apa yang ada di dalam Quran harus dijalankan. Perintah dalam Al-Quran harus dilaksanakan. Nah, menjelang hari kiamat, Quran itu hanya sekedar kajian-kajian belaka. Tidak dijadikan petunjuk dan tidak diikuti. Udah terjadi sekarang, terjadi. Sudah terjadi. Ya. Ini artinya semakin dekat dengan kiamat. Besok kita lanjut lagi ya Kong ya. Iya. Ya, demikian. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.